Ya, selamat pagi semuanya. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan 9, di mana di pertemuan 9 ini kita ada dua materi dan ada dua video penjelasan. Jadi, tolong disimak baik-baik. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, nanti bisa ditanya di ruang kelas seperti biasa. Oke, kita akan mulai dari yang pertama gitu ya. Kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan komunikasi. Mungkin ini cukup sering ya kita bahas ya di awal, kemudian juga saat ini. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa sebetulnya komunikasi ini diartikan sebagai satu pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan gitu ya. Nah, pesan ini bisa menggunakan media, bisa juga tidak menggunakan media. Jadi kalau misalnya menggunakan media itu bisa menggunakan misalnya handphone, media sosial gitu ya. Itu yang disebut dengan komunikasi yang digunakan melalui media. Ada juga komunikasi yang memang dilakukan secara langsung, biasanya tatap muka gitu. Nah, ini untuk yang komunikasi biasanya sudah cukup paham ya, jadi Ibu tidak akan banyak menjelaskannya. Nah, yang kedua itu kita bahas tentang si organisasi. Organisasi ini apa sih sebetulnya? Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Jadi kalau misalnya kalian tanya, "Bu, kalau misalnya kalau kayak gitu di ruang kelas, itu apakah masuknya organisasi atau kelompok?" Kalau misalnya di ruang kelas itu masuknya kelompok. Tapi kalau misalnya jurusan, maka otomatis itu sudah masuk organisasi gitu ya. Jadi organisasi itu terdiri dari kelompok-kelompok yang ada di dalamnya dengan memiliki tujuan yang sama. Nah, selanjutnya, tadi kita bahas organisasi dan juga bahas tentang, komunikasi. Jadi dalam komunikasi organisasi itu ada 2 hal gitu ya. Yang pertama, dilihat secara umum dan juga dilihat secara khusus. Nah, kita mulai dulu dari yang umum. Jadi apa sih yang disebut dengan komunikasi organisasi secara umum ini? Ini merupakan hubungan timbal balik gitu ya. Hubungan timbal balik seperti apa? Hubungan timbal balik antara individu dalam konteks organisasi gitu ya. Di mana kalau misalnya individu dalam konteks organisasi artinya dia menjadi salah satu anggota atau dia menjadi bagian dari organisasi tersebut. Makanya di situ dikatakan bahwa Eee, terjadi hubungan, timbal balik satu sama lain gitu ya, makanya kenapa hubungannya bersifat umum. Nah, terus apa nih yang disebut dengan, komunikasi organisasi yang bersifat spesifik? Nah, spesifik ini artinya ada kekhususan, bukan hanya sebagai komunikasi organisasi aja, tapi memang satu, misalnya di dalamnya itu ada komunikasi secara vertikal ataupun horizontal gitu ya. Jadi kalau misalnya vertikal, itu adalah komunikasi yang dijalin antar para anggota gitu ya. Kalau horizontal artinya komunikasi yang dilakukan dengan atasan gitu, baik misalnya atasan ke bawahan atau bawahan ke atasan. Nah, jadi makanya dalam komunikasi organisasi ini terjadi hubungan timbal balik gitu ya, hubungan timbal balik antara vertikal maupun hubungan timbal balik antara horizontal. Jadi tergantung nih eh, tipenya atau karakternya seperti apa. Oke, kemudian ada yang disebut dengan komunikasi verbal. Ini mungkin cukup sangat paham gitu ya. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata atau secara lisan gitu. Jadi komunikasi verbal itu ya komunikasi yang memang disampaikan secara verbal. Nah, inilah yang dimaksud dengan si komunikasi verbal. Jadi lisan atau ngomong langsung. Terus ada yang ngomong, "Bu, kalau misalnya tulisan itu masuk komunikasi verbal nggak?" Betul, tulisan juga masuk ke dalam kategori komunikasi verbal gitu ya. Nah, selanjutnya, yang kita bahas adalah tadi, karena sudah Ibu jelaskan juga dalam komunikasi verbal itu ada 2 ya, ada berdasarkan lisan dan ada juga berdasarkan tulisan. Jadi kalau misalnya berdasarkan lisan adalah, misalnya kayak kebijakan perusahaan, penjualan, persetujuan, memberikan pendapat, dan lain sebagainya. Kalau misalnya secara tulisan itu bisa berupa gambar, laporan, surat, buku, dan lain sebagainya. Jadi 2 ya, ada
lisan dan tulisan tergantung kebutuhannya seperti apa. Nah, selanjutnya apa aja sih yang menjadi fungsi dari komunikasi organisasi ini gitu ya. Nah, fungsi pesan yang ada dalam komunikasi organisasi itu adalah ada 5 gitu. 1, 2, ada 4, sorry. 1, 2, 3, ada 4 ya. 1, ada yang disebut dengan fungsi tugas. Fungsi tugas adalah pesan-pesan yang berhubungan dengan tugas-tugas atau pelaksanaan yang berhubungan dengan anggota organisasinya. Jadi fungsi tugas ini adalah sesuatu yang berhubungan ya dengan tugas gitu. Namanya juga fungsi tugas. Jadi komunikasi yang seputar pekerjaannya seperti apa, tugasnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya fungsi pemeliharaan itu lebih kepada membahas mengenai kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang ada dalam perusahaan. Kenapa ini masuk ke dalam fungsi pemeliharaan? Karena gini, nggak semua orang paham gitu ya tentang kinerjanya seperti apa. Makanya penting diadakan yang namanya struktur organisasi, kemudian job description gitu ya, tugasnya ngapain. Itu semua adalah untuk memelihara gitu. Memelihara apa? Yang memelihara supaya si organisasinya, komunikasi yang di dalamnya bisa berjalan dengan efektif gitu. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan fungsi kemanusiaan. Fungsi kemanusiaan ini biasanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau kepuasan-kepuasan para anggota di dalamnya gitu ya. Biasanya ada juga nih orang-orang yang misalnya dia nggak puas terhadap bosnya, atau misalnya bosnya tidak puas dengan kinerjanya dan lain sebagainya. Jadi memang fungsi kemanusiaan itu lebih kepada bagaimana cara kita memanusiakan orang-orang yang ada di dalam perusahaan yang jadi tidak merasa wah saya paling hebat, wah saya atasan kamu. Nah, tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan dengan cukup baik, maka organisasinya bisa sehat. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan fungsi pembaharuan. Fungsi pembaharuan adalah dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan, kita nggak bisa ya monoton kerjaannya itu-itu aja gitu ya. Kemudian tidak ada perubahan, kemudian juga tidak ada inovasi dan lain sebagainya. Hal itu akan menyebabkan kebekuan-kebekuan dalam organisasi untuk melakukan sebuah inovasi. Terus pasti ada pertanyaan kayak gini, "Bu, sebenarnya inovasi itu gunanya untuk apa?" Semakin banyak inovasi-inovasi yang muncul dalam sebuah organisasi, maka secara tidak langsung itu sudah meningkatkan mutu organisasi tersebut. Ingat ya, meningkatkan mutu organisasi. Jadi penting untuk kalian untuk bisa memiliki inovasi ketika berada dalam sebuah organisasi. Nah, terus ada juga yang disebut dengan jaringan komunikasi formal. Kalau misalnya kita berbicara dengan orang di dalam kantor atau di dalam organisasi, maka yang akan kita gunakan lebih sering adalah jaringan komunikasi formal. Kenapa? Karena jaringan komunikasi formal itu kita akan berbicara atau bekerja sesuai dengan struktur organisasi, posisi kita ada di mana. Jadi memang si komunikasinya itu sudah dirancang gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih pengen minta surat izin dari kampus untuk cuti gitu ya, berarti kan apa yang harus dilakukan? Minta izin dulu ke ketua jurusan atau ke dosen wali, dibicarakan, setelah itu masuk ke ketua jurusan, masuk ke dekan, terus nanti di ACC rektor. Nggak bisa kalau misalnya kalian tiba-tiba langsung jebret aja minta tanda tangan dekan rektor untuk meng-ACC permohonan cuti kalian. Nah, itu yang nggak bisa karena memang ada ada aturan-aturannya berdasarkan struktur organisasi. Nah, selanjutnya ada yang disebut jaringan komunikasi informal. Jadi kalau jaringan komunikasi informal adalah komunikasi yang dilakukan dengan para anggota atau karyawan di luar konteks organisasinya. Misalnya kayak jalan-jalan, hangout bareng, kemudian nonton, makan-makan gitu ya, liburan, vacation. Nah, itu disebut sebagai jaringan komunikasi informal. Sehingga memang mengikuti struktur yang dia tidak kaku dengan struktur yang ada kayak gitu.
Nah, jadi intinya adalah penting bagi setiap anggota organisasi atau misalnya pimpinan untuk mengetahui nih kira-kira apa aja yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalnya jadi bos atau misalnya jadi ketua, kalian jangan cuek aja atau kalian punya nilai tersendiri, tapi pemimpin yang bagus adalah men-track ya, men-track kemudian juga menjaga kualitas pelayanan dari para pegawainya gitu ya, para anggotanya, sehingga nanti komunikasinya bisa kuat, bisa tumbuh dan kondusif, tumbuh dan kondusif sehingga itu dapat memotivasi para pekerja untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan itu semua, maka otomatis organisasi kita bisa dikatakan sangat sehat. Seperti itu. Sudah deh, materinya sedikit ya untuk yang komunikasi dalam organisasi. Setelah ini jangan lupa dengarkan video yang keduanya, karena dalam satu pertemuan itu nanti akan ada 2 materi untuk pertemuan 9. Seperti biasa, kalau Ibu terlalu cepat, bisa kalian tanyakan di ruang kelas nanti. Dan kalau kurang jelas silakan diulang-ulang ya, rekamannya. Oke, terima kasih.